Pemirsa, dinamika pemilihan Presiden 2024 di tanah air semakin bergerak cepat setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sejumlah Ketua Umum Parpol mulai bermanuver bergerak untuk merespon pencapresan tersebut. Sayangnya hingga saat ini kubu Anies Baswedan justru masih terlihat belum ada pergerakan yang signifikan. Di penghujung bulan April 2023, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri resmi menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Pencapresan Gubernur Jawa Tengah tersebut diumumkan langsung oleh Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Sebagai partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut di tahun 2014 dan 2019, Partai Banteng Moncong Putih dinilai memiliki alasan kuat untuk menempatkan kadernya sendiri sebagai calon orang nomor 1 di negeri ini. Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ganjar Pranowo menyatakan dirinya mendapat kehormatan atas tugas dan amanat sebagai calon presiden PDIP. Ia meyakini keputusan yang diambil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sudah melalui proses yang sangat panjang. Tentu ini adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Ketua Umum yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Di samping tentu ini tugas yang tidak mudah, maka kiranya kawan-kawan yang hadir semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Setelah Megawati mengumumkan Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bergerak cepat. Pada hari pertama Lebaran, Prabowo Subianto menyambangi kediaman Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Usai dari Solo, Prabowo bersilaturahmi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri di Menteng, Jakarta Pusat. Di hari yang sama, Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi tuan rumah dan menerima kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Tak hanya itu, Prabowo juga disambangi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dalam pandangan pakar politik Henry Satrio, posisi Gerindra yang terdesak membuat Prabowo harus membujuk Golkar untuk bergabung bersama koalisinya. Ini memang sebuah keterdesakan buat Pak Prabowo. Kenapa saya katakan demikian? Setelah Pak Ganjar diumumkan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, otomatis posisinya menjadi tidak terlalu baik atau tidak terlalu strategis, atau kalau dalam budaya Jawa sering disebut di pangku mati, artinya nggak bisa kemana-mana. Walaupun dia merupakan ketua umum partai yang besar, Gerindra, tapi tetap membutuhkan satu koalisi dengan partai politik lain. Nah, tantangannya adalah partai politik lain, terutama yang telah tergabung dalam koalisi besar termasuk Gerindra, itu sudah mengatakan satu komando kepada Pak Jokowi. Jadi artinya tergantung Pak Jokowi komandonya seperti apa. Dukungan terhadap Ganjar sebagai calon presiden juga datang dari Partai Persatuan Pembangunan.
P3. Memang tahapan kerjasama partai PDI Perjuangan dengan P3 itu belum masuk pada tahapan itu, karena ini nanti akan kita bahas setelah tahapan ini tuntas, selesai. Yang kemudian nanti tentu sebelum nanti ke pelaminan ke KPU, dan tentu akan ada bahasan-bahasan itu semua. Golkar dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu menghormati keputusan P3 yang mengusung Ganjar untuk pemilu 2024. Namun Partai Golkar dan PAN juga akan membuat keputusan sendiri untuk mendukung calon presiden. Sementara itu, pertemuan juga dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Puri Cikeas, Jawa Barat. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup. Ke depan, Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan the winner take it all. Artinya kita ini kan Indonesia Raya. Kita bukan seperti di Amerika. Demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner take it all. Sedangkan kita demokrasi Pancasila, jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri. Mari kita bersama-sama, posisi tidak harus bareng, tidak harus dalam posisi sama, tapi yang paling sulit adalah dalam posisi berbeda, kita bertujuan yang sama untuk kemajuan dan kesejahteraan. Pertaruhan kita adalah 10 tahun ke depan. Indonesia masuk dalam bonus demografi yang akan berakhir di tahun 2038. Maka kesatuan politik pasca pemilu itu penting, tetapi persatuan politik pasca pemilu tidak bisa terjadi kalau tidak dirintis dari sekarang. Menurut AHY, pihaknya tidak memungkiri bahwa pertemuan ini turut membahas kemungkinan kedua partai politik untuk bekerja sama demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Bagaimana kita berharap bukan berupaya untuk hanya bagi-bagi kekuasaan. Demokrat juga selalu menyampaikan hal itu, bahwa pada hakikatnya kita tidak hanya ingin mengikuti sekedar, saya ulangi, tidak hanya sekedar ingin mengikuti pemilu setiap 5 tahunan, tetapi ada panggilan moral untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara tadi. Selanjutnya, bagaimana peta pencalonan capres dari Anies Baswedan yang didukung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat? Masyarakat tanah air hanya bisa menunggu apa gebrakan selanjutnya.